Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Silahkan duduk. Salam, salam sejahtera untuk semua kita jemaat Tuhan yang berkesempatan ada dalam persekutuan pagi hari ini. Saya Pendeta Oksi Pandi bersyukur ini kali kedua saya mendapat kesempatan untuk melayani jemaat Betel Maulava. Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita ada dalam tema berjumpa Tuhan dalam diri sesama. Ini akan menolong kita untuk menyelami maksud Tuhan bagi kita melalui pembacaan firman Tuhan kita yang telah kita baca bersama-sama. Bapak Mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan apa yang kamu tabur hari ini pasti itu juga yang akan dituai di hari esok. Kalau tidak pernah menabur, maka jangan pernah berharap akan menuai. Kalimat ini hendak mengingatkan saudara dan saya bahwa apapun yang kita lakukan di hari ini akan kita terima hasilnya di hari esok. Jika yang dilakukan itu baik, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah yang jahat, maka yang jahat juga yang akan kita terima. Karena itulah manusia, saudara dan saya ini diminta untuk bijaksana menjalani hidup. Billy Graham mengingatkan saudara dan saya bahwa dunia ini hanya tempat kita berjalan sementara menuju surga. Namun jika manusia berjalan ke neraka, maka dia pergi karena pilihannya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah mau untuk kita pergi ke sana. Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan serentetan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita membuka dari pasal 24, ya, kita menemukan di situ khotbah tentang akhir zaman. Ya, pasal 24, 25 ini merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, ada begitu banyak tanda-tanda yang akan menentukan kedatangan akhir zaman itu. Tetapi bacaan ini, khotbah Yesus tentang akhir zaman ini tidak menegaskan kapan waktunya itu tiba. Sekali lagi, bahwa pengajaran Yesus tentang akhir zaman, dia tidak kasih tahu kapan waktunya itu tiba. Kadang-kadang katong manusia ini paksa diri untuk tahu kapan waktu itu. Karena itu banyak kali ketong mendengar berita-berita bahwa nanti akhir zaman itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, Tuhan son ajar itu. Dalam bacaan ketong ini Tuhan son bilang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa itu penghakiman terakhir akhir zaman itu datang. Tetapi Tuhan mau kasih tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman itu. Dari serentetan khotbah Yesus tentang pengajaran akhir zaman, pasal terakhir bacaan kita hari ini, dia katakan bahwa hal terakhir yang akan terjadi di akhir zaman adalah penghakiman. Tidak ada satu orang pun yang akan bebas dari penghakiman itu, di mana anak manusia yaitu Yesus Kristus akan berdiri sebagai hakim yang adil dalam kemuliaannya. Kemuliaan Yesus ditandai dengan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Tentu saudara, kemuliaan yang ditekankan Yesus di sini ingin menegaskan bahwa Yesus adalah hakim terakhir bagi dunia ini. Karena itu pilihan untuk beriman kepada Yesus Kristus yang saudara dan saya pilih hari ini harus diimani sebagai pilihan yang tepat. Jangan hati kita mau bergeser ke lain iman selain kepada Yesus Kristus. Amin.
Karena Yesus bilang dia yang akan datang dalam kemuliaan pada akhir zaman, tidak ada orang lain. Karena itu tetaplah dalam imanmu sampai waktu itu tiba. Jangan mau hati kita dipindah kiri kanan. Jangan mau iman kita digeser kiri kanan. Selain di dalam Kristus, Tuhan yang akan menjadi hakim dalam kemuliaan kekal. Saudara kekasih Tuhan, yang terjadi pada penghakiman terakhir, kita baca tadi bahwa semua bangsa dikumpulkan oleh Anak Manusia. Lalu Yesus akan memisahkan mereka, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, yang domba diletakkan di sebelah kanan dan kambing diletakkan di sebelah kiri. Dalam budaya pada waktu itu, kanan dipahami sebagai posisi yang baik, beruntung dan mulia. Kita bisa membandingkan Mazmur 110 ayat 1 ya. Yang baik itu digambarkan dengan posisi sebelah kanan. Pemisahan antara domba dan kambing bukanlah hal yang asing juga bagi para gembala di zaman Alkitab. Domba dan kambing memang seringkali digembalakan bersama-sama, tetapi pada malam hari, terutama pada saat musim dingin, tempat bermalam mereka dibedakan. Karena kambing kurang bisa bertahan dengan hawa dingin dibandingkan dengan domba. Pemisahan juga diperlukan karena dua binatang ini sekilas mirip, baik dari sisi ukuran, bentuk maupun warna. Tetapi dari sisi harga, domba lebih dihargai daripada kambing. Mereka yang berada di sebelah kanan, kita baca tadi, mendapatkan sambutan dan anugerah yang luar biasa dari Sang Raja. Ayat 34 bacaan kita tadi. Respon positif ini sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Sang Raja. Secara lebih khusus, perbuatan baik dijelaskan dalam ayat 40 nats pembimbing kita tadi. Dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara kekasih Tuhan, siapa yang Yesus maksudkan dengan saudara yang paling hina dalam konteks ini? Saya membaca beberapa tafsiran dan saya menemukan bahwa ada sebagian penafsir memahami ungkapan ini secara sederhana sebagai rujukan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan, siapapun dia, tanpa memilih dan memilah ya. Dan hal ini telah diwujudkan Yesus dalam pelayanannya yang selalu didasarkan pada belas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, siapapun itu. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah melihat dia ini dari mana, suku apa. Ya, Tuhan tidak pernah melihat dia ini paling berdosa dalam kalangan masyarakat saat itu atau tidak. Tetapi semua orang ditolong Yesus karena belas kasih. Dan itu yang menjadi teladan bagi saudara dan saya. Namun ada juga yang mengaitkan kata saudara yang paling hina ini dengan para pengikut Yesus Kristus. Di bagian sebelumnya, Matius pasal 12 ayat 48 sampai 50 sudah mencatat bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara-saudara Yesus. Karena itu tidak heran Yesus menyebut murid-muridnya sebagai saudara-saudaraku. Matius pasal 28 ayat 10 ya. Yesus juga mengajarkan bahwa barang siapa menerima murid-muridnya dan memberikan secangkir air kepada mereka, itu sudah menyambut dirinya sendiri. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 ya. Saudara kekasih Tuhan, dari sini kita menemukan bahwa Yesus hendak mengingatkan kita tentang konsep berpikir murid Kristus, yakni sesama itu adalah semua orang ya. Bukan seperti yang dunia sajikan bahwa sesama adalah mereka yang sederajat lah, sepikir, seide, selevel, ya, seusia, sekomunitas, dan standar-standar dunia yang lain. Tidak. Yesus mengajarkan bahwa sebagai murid Kristus kita harus punya konsep berpikir bahwa sesama itu semua, baik mereka yang membutuhkan pertolongan, baik mereka yang dipandang hina sekalipun,
baik mereka yang adalah saudara-saudara seiman kita. Semua harus diperlakukan sama. Bapak, Mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kita menemukan bahwa jenis perbuatan baik yang disebutkan menyiratkan bahwa orang yang menerima pertolongan merupakan orang-orang yang dianggap hina oleh dunia ini. Tadi dalam nats pembimbing kita bilang begitu ya, saudaraku yang paling hina ini. Ya, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, tidak memiliki pakaian, ya. Menunjukkan kemiskinan yang parah. Menjadi orang miskin sudah cukup menderita. Tetapi menjadi orang asing, tentu ini menjadi penderitaan tambahan. Mother Teresa bilang, penderitaan yang sangat besar bukan hanya soal kemiskinan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa pakai pakaian, tetapi juga ketika mereka menjadi orang asing dan tidak pernah mendapatkan cinta kasih. Itu adalah kemiskinan dan penderitaan terbesar manusia. Orang-orang Kristen zaman dahulu, kalau kita menemukan dalam Kisah Para Rasul itu, mereka sudah terbiasa memberikan tumpangan pada orang-orang asing yang mungkin dalam perjalanan sudah hari malam, mereka akan menawarkan untuk beristirahat sejenak. Pada saat orang miskin dan asing, pada saat orang sakit, biasanya tidak ada orang lain yang peduli. Di tengah situasi inilah orang-orang Kristen dipanggil untuk hadir dan memberikan perhatian Allah, memberikan cinta kasih Allah. Karena itu dalam teks bacaan kita dikatakan, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku haus kamu memberi minum, ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian. Begitu pula dengan ketika orang terpenjara, kamu mengunjungi aku. Saudara kekasih Tuhan, siapa yang mau dikaitkan dengan seorang narapidana? Keluarga sendiri kadang-kadang juga enggan jika mau mengunjungi kerabat yang sedang dipenjara. Namun bagi para pengikut Yesus, termasuk saudara dan saya, situasi ini bukan sumber aib, melainkan kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk melakukan yang baik bagi Tuhan. Dan inilah panggilan hidup bagi para domba-domba Kristus. Jangan dalam akta kita berucap sesama kita adalah mereka yang lapar, haus, telanjang, dan penjara. Namun dalam kenyataan kita justru mempertontonkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai dengan bagus-bagus, tanpa pernah tangan kita mau terulur untuk menolong yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian. Zaman sekarang ini kan banyak kali kotong suka kas tunjuk kotong makan apa, ya, kas naik di media sosial. Kotong beli baju baru apa, kotong kas naik di media sosial. Tapi adakah hati kotong juga diketuk untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mungkin tidak bisa menikmati makanan itu, bahkan untuk makan satu hari satu kali saja tidak bisa. Panggilan hidup saudara dan saya sebagai domba-domba Kristus adalah senantiasa melayani Tuhan lewat kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Yesus memanggil kita untuk memiliki perspektif baru, bahwa jika kita ingin berjumpa dengan Yesus, maka jumpailah yang dianggap paling hina. Layanilah mereka seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan. Lakukanlah perkara-perkara kecil bagi mereka, namun dengan cinta yang besar, seperti yang dimiliki Kristus. Hari ini kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu sungguh dekat dengan saudara dan saya. Sepanjang mata hati kita tidak pernah tertutup untuk orang-orang yang dipandang hina sekalipun. Perjumpaan dengan Tuhan
Itu tidak hanya kita dapatkan ketika kita ada dalam doa, ibadah, liturgi kita saat ini. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan juga kita temukan dalam diri mereka yang dipandang hina di dunia ini. Inilah kacamata yang baru yang diberikan Kristus bagi saudara dan saya. Kita harus memahami dan mengimani bahwa Allah yang tidak terbatas itu, omnipresent itu, Dia tidak hanya hadir ketika kita ada dalam ibadah seperti ini, tetapi Dia juga ada di sekeliling kehidupan kita ketika kita kembali dan melakukan ibadah karya kehidupan kita. Baik itu di kantor, di sekolah, dimanapun kita berkarya, di sana Tuhan pun hadir bagi kita. Tuhan itu dekat. Sepanjang mata kita tidak tertutup untuk semua orang, termasuk untuk orang-orang yang dipandang hina bagi dunia ini. Saudara kekasih Tuhan, penjelasan seperti ini sekilas memberi kesan bahwa perbuatan baik menentukan kehidupan kekal. Keselamatan tampaknya ditentukan oleh perbuatan baik. Ini yang sementara didengungkan oleh pengajaran Kristen kelompok progresif. Mereka bilang bahwa keselamatan itu ya kita akan dapatkan, yang penting hidup kita berbuat baik. Ya. Karena itu di luar Yesus pun yang penting dia buat baik, dia pasti selamat. Apakah benar demikian? Benarkah perbuatan baik membuat seseorang layak memiliki kehidupan kekal, membuat seseorang selamat dan dianugerahkan sorga bagi dirinya? Saudara kekasih Tuhan, dalam teks bacaan kita juga temukan bahwa itu tidak benar. Dalam ayat 35 kita baca tadi, ya, dikatakan sebab ketika aku lapar dan seterusnya. Kata sebab tampaknya lebih menyeratkan bukti daripada alasan. Yakni ya, pertama, ketika Tuhan menganugerahkan warisan bagi para domba-domba yang telah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dikatakan oleh anak manusia, terimalah. Ya, secara hurufiah kalau kita terjemahkan dari bahasa Yunani dipakai kata warisilah. Warisan itu sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Keselamatan demikian. Dia adalah anugerah yang Allah anugerahkan bagi setiap domba-domba yang terus ada di dalam Kristus, yang hidupnya adalah kehidupan memancarkan kasih Kristus. Bapak, mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, kita juga menemukan bahwa kerajaan yang akan diwarisi sudah disediakan oleh Bapa sejak kekekalan. Dan orang-orang yang menerima kerajaan ini justru bingung dan terkejut, ayat 37 sampai 38. Karena ketika mereka melakukan hal-hal baik itu, tidak dimaksudkan supaya mereka selamat. Karena itu mereka sangat terkejut dengan hasil yang mereka dapatkan. Ya, mereka katakan bahwa kapan kami melakukan itu semua? Artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tidak pernah mengharapkan balasan. Mereka hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang anak-anak Tuhan. Sebutan orang-orang benar dalam bacaan kita itu juga menunjuk kepada karya penebusan Kristus. Bukan karena kita adalah orang-orang benar, tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Perbuatan baik dalam bacaan kita itu bukan jalan untuk masuk surga, tetapi menjadi bukti nyata iman kepada Yesus Kristus. Bukti nyata bahwa sepanjang hidupnya dia melayani Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati.
Jadi kalau kotong bilang kotong orang beriman kepada Kristus, tapi kotong sone pernah menunjukkan dalam perbuatan-perbuatan nyata yang baik sesuai dengan hati Kristus, maka kotong sama dengan orang beriman yang hakikatnya mati. Orang beriman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata yang baik bagi sesama, bahkan mereka yang dipandang hina di mata dunia ini. Jika tidak bisa kita membantu satu orang pun, ya mungkin kotong merasa bahwa beta juga baras tengah mati ini, bagaimana beta bisa kasih makan dong yang lapar. Ya. Saya ingat satu perkataan dari Prabowo, ya, dia bilang begini, kalau son bisa bantu satu orang pun, minimal jangan menyulitkan hidup mereka, jangan merendahkan mereka, jangan menghakimi mereka. Kalau kau tuh son bisa kasih makan satu orang pun, son bisa kasih minum satu orang pun, jangan kau buat dong pun hidup susah, tambah susah, karena kau pun kata-kata yang jahat, pikiran yang jahat, apalagi tindakan-tindakan yang jahat. Saudara kekasih Tuhan, jika domba disambut oleh anak manusia, mari, yang kambing justru diusir, enyalah. Yang satu diberkati, yang lain dikutuk. Domba menerima warisan kerajaan, kambing menerima hukuman dalam kekekalan. Karena apa? Karena yang satu peduli kepada orang lain, yang hina, tetapi yang lain tidak peduli kepada mereka yang hina. Yang perlu digarisbawahi di ayat 41 sampai 46 ini adalah jenis dosa yang dilakukan oleh yang disebut kelompok kambing. Mereka yang tergolong pada kambing sebenarnya bukan orang-orang jahat. Mereka tidak menindas, mereka hanya tidak punya hati yang peduli kepada orang lain. Dengan kata lain, dosa mereka bukan melakukan sesuatu, tetapi lebih ke arah tidak melakukan sesuatu yang baik. Atau dalam bahasa yang sederhana, dosa mereka bersifat pasif. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka yang jahat bukan hanya karena mereka yang melakukan kejahatan, tetapi yang gagal melakukan kebaikan. Papa, mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, mengapa ada orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen tetapi tidak punya hati Kristus ketika melihat orang lain menderita? Sesungguhnya mereka yang telah mengalami Kristus harus dapat melihat sesama dari kacamata Kristus. Orang yang hatinya telah diubahkan oleh Kristus harus mengadakan perubahan dengan kekuatan Kristus. Jangan hidup seperti gambaran kambing dalam bacaan kita yang pada akhirnya dienyahkan karena tidak punya hati melakukan sesuatu bagi Yesus melalui mereka yang paling hina di mata dunia. Saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan iman, yakni perbuatan-perbuatan baik didasarkan kasih Kristus, dan buahnya akan dipetik kelak pada hari penghakiman. Kita akan disambut oleh anak manusia. Karena itu jangan jemu-jemu hidup sebagai domba yang berbuat baik. Meski kadang kebaikan yang kita lakukan dilupakan oleh sesama, tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik hari ini adalah tentang relasimu dengan Tuhan, bukan hanya hari ini tetapi kelak dalam penghakiman. Dan refleksi terakhir hari ini hendak menjadi peringatan yang keras bagi mereka yang menganut ajaran bahwa diselamatkan, dibenarkan itu karena telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Keselamatan adalah warisan yang diberikan Bapa kepada domba-domba yang telah melakukan segala sesuatu bagi mereka yang dipandang hina. Perbuatan baik bukti iman, bukan tiket masuk surga. Tetaplah beriman kepada Kristus dan lakukanlah kebaikan-kebaikan
berdasarkan kasih Kristus kepada sesama yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.